Setelah selesai dari toilet, Cleo segera kembali ke meja tempat calon suaminya berada, karena ia harus secepatnya membuat Bram muak mau memutuskan perjodohan mereka. Maaf tadi aku sedikit lama, karena Cleo tidak meneruskan perkataannya saat melihat sosok pria yang begitu tampan duduk di kursi yang tadi diduduki Bram. Pria yang menurutnya bernilai 9,5 itu begitu sempurna di matanya. Bahkan saking sempurnanya, Cleo tidak berhenti menatap pria itu. Menatap pria berwajah tegas, berhidung mancung dengan bibir tipis dan mata yang berwarna amber yang memberikan warna cerah di kulitnya yang pucat. Sungguh sebuah pahatan sempurna yang sangat sayang untuk dilewatkan. Siapa dia? Tanya Cleo dalam hati dengan mata yang tak berkedip sedikit pun. Nona Cleo, kenalkan dia Tuan Mayer, ucap Bram saat melihat wanita itu hanya diam saja. Begitupun dengan Tuan Kenan yang tampak datar, tidak berekspresi sedikit pun. Oh, namanya Kenan. Cukup bagus dan cocok dengan wajahnya yang tampan. Cleo masih bergumam dalam hati, lalu mengulurkan tangannya untuk menyapa pria tersebut yang memungkinkan besar teman calon suaminya. Kenalkan, aku Cleopatra. Kau pasti teman Tuan Bram. Maaf Nona Cleo, Bram tidak melanjutkan perkataannya saat mendengar Tuan Kenan mendehem dengan keras. Aku Kenan Mayer. Dia berdiri lalu menyahut uluran tangan wanita yang bernama Cleopatra. Kenan Mayer, senang berkenalan denganmu, tampan, goda Cleo dengan senyum terbaiknya, agar Bram melihat sejalang apa wanita Cleopatra Meteo. Namun senyum itu langsung memudar saat melihat jam yang melingkar di tangan pria itu. Ia ingat betul pria yang menabraknya saat ke toilet tadi mengenakan jam mewah limited edition yang hanya dimiliki oleh beberapa orang kaya termasuk Boy dan Agam. Kau? Dengan cepat Cleo berjalan berputar untuk melihat punggung pria itu untuk memastikan kembali apa benar dugaannya. Dan sikap Cleopatra yang aneh itu membuat Bram dan Alex bingung, tapi tidak dengan Kenan yang terlihat tak peduli dan terkesan dingin. Kau yang menabrakku tadi bukan? Tanya Cleo dengan ketus dan penuh emosi, karena akhirnya ia bertemu dengan pria sombong, tidak tahu sopan santun yang pergi begitu saja setelah menabraknya tanpa kata maaf. Kenan hanya diam dan menjawab dengan anggukan kepala. Bagus, kita ketemu di sini. Sekarang ganti rugi, karena sudah membuat ponsel mahalku terjatuh. Cleo menadahkan tangannya di hadapan pria sombong itu. Kenan menarik satu sudut bibirnya tanpa mengalihkan tatapannya pada Cleo, pada wanita yang akan dinikahinya. Bram, berikan berapapun yang dia mau, ucapnya pada asisten pribadinya. Tunggu dulu. Aku ini minta padamu, bukan pada Bram. Tunjuk Cleo tepat di wajah Kenan. Ia tak mau menerima uang Bram, karena calon suaminya itu tidak ada kaitan dengan apa yang terjadi padanya dan juga Kenan. Maaf Nona Cleopatra, uang Tuan Kenan ada padaku, karena aku yang memegang keuangannya, jelas Bram. Apa maksudmu? Jangan bilang kau bekerja padanya. Cleo kembali menunjuk wajah Kenan, membuat pria itu mulai marah karena sejak dulu tidak pernah ada yang berani menunjuknya seperti itu. Iya Nona, aku bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Kenan Mayer, jelas Bram. What? Tapi bagaimana bisa? Cleo kembali bingung, karena tidak mengerti kenapa David menjodohkan dirinya dengan seorang asisten pribadi. Walaupun tidak ada yang salah dengan profesi itu, tapi ia merasa aneh saja. Kalaupun memang David ingin menjodohkan dirinya dengan seorang asisten pribadi, kenapa tidak dengan Liam, Jonathan, atau bila perlu Alex sekalian? Apanya yang bagaimana bisa Nona? Tanya Bram saat melihat Nona Cleo kebingungan. Tidak, hanya saja aku bingung kenapa Daddy menjodohkan aku denganmu, ucap Cleo dengan sangat hati-hati, karena ia tidak ingin menyinggung perasaan Bram. Walaupun Cleo tak mau dijodohkan dengan pria itu, tapi dirinya tak mau menghina orang lain. Nona, Anda itu salah paham. Orang yang akan dijodohkan dengan Anda adalah Tuan Kenan Mayer, dan aku hanya asisten pribadinya, jelas Bram sembari menahan kekesalannya, karena sejak tadi dirinya hendak menjelaskan yang sebenarnya, tapi selalu dipotong begitu saja oleh wanita itu. Dan setelah mengetahui kalau dirinya bekerja sebagai asisten pribadi Tuan Kenan, Nona Cleo masih juga tidak mengerti. What? Tapi? Pikir Cleo dengan wajah yang terkejut. Sial, kenapa jadi begini?
umpatnya dalam hati sembari menatap Kenan dengan intens. Rupanya Anda sama sekali tidak melihat data tentang calon suami sendiri, tanya Kenan setelah lama diam dan melihat kebodohan wanita yang ada di hadapannya. Itu, Cleo menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sembari memundurkan langkahnya mendekati Alex. Kenapa kau tidak bilang Bram bukan orang yang dijodohkan denganku? Bisik Cleo. Alex yang ditanya hanya mengangkat kedua bahunya dengan santai. Anda yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain dan selalu memotong, jawab Alex sengaja dengan suara yang keras, hingga membuat Cleo kesal dan menginjak kaki pengawal pribadinya itu. Awas kau, umpat Cleo dengan tatapan yang tajam pada Alex. Lalu kembali menatap pada Kenan yang merupakan calon suami yang sesungguhnya. Oh my god, jadi dari tadi aku berakting untuk tidak ada gunanya, karena yang ilfil bukanlah calon suamiku tapi asisten pribadinya, guman Cleo dalam hati sembari menghela nafasnya, lalu kembali tersenyum untuk menutupi rasa malunya. Bram, berikan ceknya, perintah Kenan dengan tegas sembari duduk kembali di tempatnya tanpa mempersilahkan Cleopatra untuk duduk. Baik tuan. Bram segera membuka tasnya dan memberikan sebuah cek pada Nona Cleopatra. Isi berapapun jumlah yang kau inginkan. Of course, aku pasti akan mengisinya, Tuan Kenan, dan kau jangan terkejut dengan jumlahnya. Cleo mengambil cek tersebut lalu tanpa sungkan memasukkan ke dalam dompet, sembari duduk dengan anggun di hadapan Kenan. Dasar sombong, kau pikir aku kekurangan uang? Aku jadi penasaran seberapa kaya orang Kenan Mayer, kumannya dalam hati saat melihat betapa angkuhnya pria itu. Karena permasalahan kita sudah selesai, aku tidak mau basa-basi lagi. Tanggal berapa yang kau inginkan untuk kita menikah? What? Menikah? Kau bercanda ya? Pikir Cleo dengan terkejut. Aku belum setuju untuk menikah denganmu. Asal kau tahu aku mempunyai banyak kekasih. I know, jawab Kenan dengan sangat singkat. What? Cleo lagi-lagi terkejut. Tapi aku ini suka kehidupan bebas dan berganti-ganti pria sudah menjadi hobiku. Aku tidak peduli. Yang aku tanyakan sekarang, kau setuju menikah atau tidak? Tanya Kenan to the point karena tidak ingin berlama-lama berbicara dengan seorang Cleopatra. Tentu saja tidak, jawab Cleo dengan tegas, namun kepalanya justru mengangguk. Membuat Bram dan Alex tertawa melihat sikap Nona Cleopatra yang tadinya penuh percaya diri, namun kini menjadi salah tingkah di hadapan Tuan Kenan. Tapi sayangnya aku tidak bisa menerima sebuah penolakan, ucap Kenan dengan dingin dan tatapan yang tajam, sembari berdiri dari tempat duduknya hendak pergi dari tempat tersebut. Hei, tunggu! Cleo tidak terima begitu saja saat Kenan memutuskan secara sepihak. Aku tidak mau menikah denganmu sebelum mencoba seberapa kuat kau di atas ranjang. Cleo menggigit bibir bawahnya, menyentuh dada bidang Kenan dengan sentuhan yang menggoda. Mencoba bersikap seperti orang jala agar pria itu muak padanya dan membatalkan perjodohan mereka, karena pria baik-baik pasti tidak mau menikah dengan seseorang seperti itu. Kenan menatap Cleo dengan sangat tajam, lalu menarik satu sudut bibirnya. Baiklah, kita ke hotel sekarang, bisik Kenan. Cleo yang terkejut dengan jawaban Kenan sampai memundurkan langkahnya dan hampir terjatuh kalau saja pria itu tidak menarik pinggangnya saat ia menabrak pelayan yang berjalan di belakangnya.